Pernah nggak kalian merasa, baru saja klik hajar kanan di harga atas, tiba-tiba harga sahamnya malah longsor. Akhirnya apa? Nyangkut di pucuk. Nah, biasanya kalau sudah nyangkut, jari kita ini gatal ingin segera klik buy lagi, buat averaging down, atau tambah muatan supaya harga rata-ratanya bisa turun. Betul nggak? Tunggu dulu, jangan asal tambah muatan, kalau kalian nggak mau mati konyol di bursa. Halo teman-teman trader semua, menambah muatan di waktu yang salah itu bukan menyelamatkan porto, tapi malah mempercepat kehancuran. Hari ini saya akan berikan panduan logis kapan Anda boleh tambah muatan dan kapan Anda harus diam. Di saat lagi nyangkut dan melihat harga sahamnya makin turun, banyak retail berpikir seperti ini. Mumpung lagi murah, saya borong lagi aja. Padahal saham yang turun itu bisa jadi tambah murah lagi. Menambah muatan saat tren masih kuat turun itu ibarat menangkap pisau jatuh. Tangan Anda yang berdarah. Alasan kenapa Anda nyangkut di pucuk biasanya cuma satu, yaitu FOMO. Anda beli karena takut ketinggalan saat harga lagi naik kencang-kencangnya. Sekarang solusinya bukan cuma perasaan, tapi kita pakai data. Teman-teman perhatikan layar yang ada di depan sini. Di sini ada kode saham HOMI yang terlihat sedang bearish atau sedang downtrend. Apabila teman-teman nyangkut di saham ini, apakah teman-teman udah saatnya untuk menambah muatan? Atau justru ini saham masih mau akan turun lagi? Nah, disinilah yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan nanti teman-teman sudah beli, ternyata sahamnya malah turun dan teman-teman tidak bisa lagi melakukan averaging karena sudah kehabisan peluru. Jadi teman-teman di sini perhatikan dulu konfirmasi apakah saham itu benar-benar mau naik atau cuman sideways saja lalu mengalami penurunan lebih dalam. Jadi yang pertama teman-teman pastikan dulu harga saham ini sudah menembus garis EMA yang kebetulan di sini kita pakai EMA 50. Kalau harga sudah menembus ke atas atau breakout menembus daripada garis EMA 50, itu pertanda bahwa sudah ada tekanan beli ataupun pergerakan ke atas daripada saham tersebut. Yang kedua, kita lihat dari RSI-nya. Apabila RSI sudah menembus RSI 50, ini pertanda bahwa buyer ataupun tekanan beli sudah mulai mendominasi. Namun teman-teman, dua penjelasan tadi akan saya lengkapi, makanya tonton sampai habis ya. Dan yang ketiga yaitu adanya volume. Volume yang melemah dalam kondisi penjualan ataupun seller itu menunjukkan bahwa tekanan jual semakin melemah. Sebaliknya ketika nanti ada pullback kenaikan diikuti dengan volume yang besar, maka kelihatan di situ buyer sedang mendominasi. Dan yang keempat, teman-teman perhatikan di sini bahwa apakah saham tersebut berada di area support ataupun tidak. Oke, baik, akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Harga saham yang pertama harus breakout ke atas daripada EMA 50 atau membentuk golden cross. Kita lihat di sini teman-teman, di saham HOMI juga pernah terjadi penurunan yang sangat drastis. Lalu kemudian saham ini sideways beberapa bulan dan setelah itu dia breakout dari garis EMA 50. Setelah garis EMA 50 di breakout, harga melanjutkan kenaikannya sampai tinggi. Begitu juga kita kombinasikan dengan yang namanya RSI-nya harus menembus daripada RSI 50. Kita contohkan di sini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ketika dia sudah menembus RSI 50, kita lihat ketika dia sini udah menembus EMA 50, kita perhatikan apakah dia menembus RSI 50, ternyata jawabannya benar ya teman-teman ya. Di sini dia sudah menembus ya, baru menembus RSI 50. Pertanda bahwa saham itu sudah keluar dari zona
jenuh jualnya ya teman-teman ya. Dan di sini kita lihat dari volumenya juga teman-teman. Setelah penjualan mengalami penurunan volume di sini, area sini, buyer mulai naik dengan menunjukkan volume yang meningkat ya teman-teman ya. Sejak itu volume terus bertambah dan konsisten ya teman-teman. Dan kita lihat di sini teman-teman ya, bahwa area ini adalah area support yang memang agak sulit ditembus ke bawah ya teman-teman ya. Kalaupun ditembus ke bawah, ini bisa lebih dalam lagi, ke support yang lebih dalam lagi. Tapi ternyata dia tidak sampai ke support yang berikutnya atau di bawahnya. Jadi bisa dibilang area ini adalah area base atau area demand dia. Nah, ketika dia breakout dari EMA 50, maka buyer bisa dipastikan dia sudah masuk. Nah, hal yang serupa nanti kita tunggu apabila teman-teman anggaplah nyangkut di satu saham seperti Homi ini, dan teman-teman melihat dan memperhatikan serta mengawasi daripada pergerakan EMA-nya, nanti ketika suatu saat harganya ini menembus daripada EMA, misalnya seperti ini teman-teman, dan EMA berada di bawah harga, misalnya EMA langsung seperti ini ya, di bawah harga ya, kita ganti warnanya merah. Nah, seperti ini bersilangan membentuk golden cross, harga berada di atas garis EMA, seperti ini ya teman-teman ya. Harga terus berada di atas garis EMA seperti halnya ini, maka saham yang tadinya turun terus-menerus, dia bisa dikatakan sudah mengalami pullback atau rebound. Pertanyaannya, saat kapan kita mulai averaging atau menambah muatan, itu yang penting. Karena anggaplah teman-teman di sini sudah nyangkut beli harga di pucuk, ya, beli harga di pucuk. Tentu harga ini kan sangat tinggi ya teman-teman, sekitar 900 atau 800-an. Nah teman-teman mungkin belum pernah melakukan averaging atau belum pernah menambah muatan karena melihat harga saham terus turun. Nah, maka ketika terjadi yang namanya pullback daripada EMA 50 dan juga RSI 50, teman-teman boleh menambah muatan. Kenapa harus breakout dulu? Karena teman-teman lihat nih, teman-teman lihat di sini ada 2 kali candle ini menembus tapi gagal ya, sempat ditembus tapi gagal, akhirnya sahamnya kembali turun. Jadi di sini teman-teman perhatikan, dia betul-betul harus breakout daripada EMA-nya dan RSI-nya juga harus betul-betul melewati daripada RSI 50. Nah, seperti itu. Seperti contoh yang kita berikan tadi di sini, ketika dia breakout dari RSI 50 diikuti dengan breakout dari EMA 50, maka kita boleh menambah muatan karena kita di situ melihat bahwa buyer sudah masuk. Ya, jadi teman-teman bisa dari teknikalnya kita bahas di sini. Yang pertama tadi dari EMA-nya harus breakout dari EMA 50. Yang kedua harus breakout dari RSI 50, dan yang ketiga volumenya harus ketika dia sell sudah menurun, ketika hijau atau buyer masuk harus ada kenaikan ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya teman-teman harus ada di area support. Nah tapi di sini kalau kondisi seperti ini teman-teman, jangan masuk dulu ya, harus breakout dulu dari EMA 50. Jangan takut terlambat teman-teman, karena lebih bagus dia sudah pasti naik daripada teman-teman menjadi korban PHP daripada bandar tersebut. Oke, mungkin itulah dulu video kita kali ini. Di video berikutnya nanti saya akan berikan pembahasan tentang saham lainnya. Teman-teman boleh subscribe dulu, dan kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.